seorang beramal, bersedekah, hadir majelis, sholat, baca Quran, zikir, haji, umrah, dan semua amal ibadah. Oh ya, kalau saya baca Quran, nanti Quran menjadi sebab kepada saya syafaat di hari akhirat nanti untuk masuk surga. Oh ya, kalau saya baca la hawla wala quwwata illa billah kanzun min kunuzil jannah, maka akan diberikan perbendaharaan daripada perbendaharaan surga. Oh ya, kalau saya ini baca surat Kahfi, maka akan diberi pahala oleh Allah cahaya daripada kakinya sampai ke langit yang ketujuh, sampai ke Jumat yang akan datang, tambah 3 hari. Jadi dia tahu kalau baca surat Kahfi pahalanya apa, kalau etikaf di masjid pahalanya apa, kalau bersedekah pahalanya apa. Orang berpikir, oh iya, kalau saya bersedekah Allah lipat gandakan 10 kali ganda. Di dunia Allah kasih, di akhirat kasih. Berarti dia bersedekah untuk mendapat pahala. Bila pahalanya diberi, kemudian ini amal ibadah yang kita lakukan kalau kita tengok penghujungnya, yaitu beramal untuk mendapatkan pahala di kemudian hari. Itu kata Imam Al-Haddad, kalau itu yang menjadi pilihan kepada kamu, maka kamu akan bersemangat. Karena kalau kamu tak buat, tak dapat itu istana tak dapat itu tempat, kalau mungkin bidadari, orang mana beramal juga ke situ kan. Pasal apa? Pasal dia tahu kalau dia beramal dia akan dapat, kalau dia tak beramal dia tidak akan dapat. Jadi semangat untuk beramal. Apa sebabnya? Karena di sana sedang menunggu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nak beramal nih susah. Kita nak beramal ini nak puasa, tahan lapar. Dia kata tak apa lapar, yang penting dapat pahala di situ. Maknanya dia akan tahan lapar, dia korban duit, dia akan bangun malam, dia lawan, dia punya mengantuk, dia lawan semuanya. Apa tujuannya? Karena untuk mendapatkan pahala di kemudian hari atau balasan di kemudian hari. Macam orang bekerja, ya kan? Kerja jam 8 sampai pukul jam 5. Dia kan tak hilang begitu saja. Dia tahu ujung bulan nanti aku dapat gaji. Kalau aku ada OT, overtime bukan dia dapat lebih. Maka dia kalau itu syarikat bagi overtime, dia tak apa, lawan, kita korbankan masa rehat untuk dapatkan OT. Bila didapat, ya nanti ujung bulan dia baru dapat. Kalau kita di dunia beramal seperti itu karena kita tahu di ujung bulan kita dapat, kan kita buat kerja. Sama juga orang dalam beramal, amal kebaikan ini kalau pikirannya adalah di penghujung untuk mendapatkan pahala, dia akan buat, dia akan beramal, dia akan istiqamah untuk mendapatkan balasan tersebut. Kata Imam Al-Haddad, wal awwalu atam. Yang pertama tadi lebih sempurna. Yang pertama lebih sempurna. Yang mana sempurna? Yang pertama yaitu kalau berbuat ini anugerah daripada Allah. Fahimtum? Al-Imam Al-Ghazali ada membahagikan 3 kategori orang dalam beribadah kepada Allah. Semua orang ini diperintahkan untuk ibadah. Yang beribadah levelnya tidak sama, walaupun ibadahnya sama. Level tidak sama. Katanya ada orang ibadah levelnya level hamba sahaya. Hamba sahaya itu adalah takut dihukum oleh majikannya kalau dia tak buat apa yang disuruh. Maka hamba sahaya itu buat apa yang disuruh oleh majikan karena takut kena rotan, karena takut dihukum, maka dia bekerja. Motifnya takut kena hukum. Perumpamaan ini adalah orang yang beribadah kepada Allah karena takut sama neraka. Kalau saya tak buat nanti saya masuk neraka, baik saya buat saja. Apa motifnya? Takut masuk neraka.
Kan memang kita takut masuk neraka. Ada yang berani? Tak ada. Baik atau tidak? Baik. Tapi levelnya level orang hamba sahaya. Ada orang beribadah kepada Allah, levelnya level peniaga, businessman. Orang berbisnis cari untung. Orang beribadah kepada Allah, apa tujuannya? Aku nak dapatkan istana di situ. Aku nak dapatkan ini, aku nak dapatkan itu, aku nak dapatkan itu. Jadi macam dia berbisnis kepada Allah. Ya Allah, aku ibadah kepada Engkau ini untuk Engkau beri kepada aku. Berarti ada take and give dengan Allah Subhanahu wa taala. Adakah ini tak elok? Elok. Memang kita suruh beribadah, Allah sediakan pahala untuk orang itu. Tapi levelnya level peniaga. Yang ketiga adalah orang beribadah kepada Allah, levelnya level hamba merdeka. Lah dia menjadi motif ibadahnya karena takut neraka, bukan bermakna dia berani kepada neraka. Wala dia punya objektif itu nakkan syurga, walaupun bukan berarti dia tak nak syurga. Cuma motif utamanya dia beribadah karena Allah adalah Tuhan yang layak untuk kita beribadah kepadanya. Allah mau kasih, Allah tak kasih, tetap Allah itu Tuhan yang layak untuk disembah. Supaya kita tidak menjadikan hubungan kita dengan Allah bersyarat aku ibadah supaya Engkau beriku pahala, aku beribadah supaya Engkau beri syurga, aku beribadah supaya Engkau tak masukkan aku ke dalam neraka. Lah kalau dia beribadah lalu tak diberi pahala macam mana? Tak mau disembah Allah Subhanahu wa taala. Kan tetap dia Tuhan. Orang yang merdeka ketika beribadah kepada Allah, dia melihat Allah adalah Tuhan yang layak untuk disembah. Dia mau kasih, dia tak kasih, dia punya kuasa. Walihada katanya salah seorang perempuan alimah, arifah billah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, janganlah Engkau jadikan ibadah aku karena menginginkan syurgamu, janganlah Engkau jadikan ibadah aku karena aku takut nerakamu, tapi jadikanlah ibadah aku karena Engkau adalah Tuhan yang layak untuk disembah. Ini levelnya hamba yang merdeka. Ketiga-tiga baik, cuman beza level. Kata pensyarah di sini ada mengatakan, Ibn Ajibah ada mengatakan, orang di dalam beramal ibadah ini ada 3 level juga. Katanya, orang ikhlas dalam beribadah karena Allah Subhanahu wa taala adanya adalah orang yang dia beribadah kepada Allah sambil mengharapkan pemberian daripada Allah di dunia. Ada orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, contoh. Ini tak sindir siapa-siapa yang tulis pensyarahnya di sini, katanya orang beribadah levelnya level awam, yaitu orang yang dia tidak memaksudkan dalam hatinya dalam beribadah kecuali kepada Allah dan ingin diberi oleh Allah hal-hal dalam keduniaan untuk dapat kerja. Dia bikin doa selamat. Tujuannya untuk dapat kerja. Berarti dia berbuat ikhlas dengan tujuan mendapatkan pulangan dari Allah dapat kerja. Katanya ini ibadahnya orang awam. Sebabnya dia ikhlas karena Allah tapi dikasih syarat sama Allah. Aku nak kerja itu dapat. Di Qatar kah wala di manakah, gaji tinggi sana kah. Atau aku bersedekah supaya aku diberi sembuh, sehat daripada sakit. Dia beribadah tapi bersyarat supaya diberi pulangan di dunia, yaitu kesehatan. Yang kedua, orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala levelnya level khawas. Orang yang khusus, yaitu dia beribadah hanya semata-mata untuk mendapatkan balasan di akhirat. Lebih baik daripada yang pertama. Di dunia dikasih, tak dikasih, tak kisah. Yang penting di akhirat. Itu yang dia mahukan. Ini levelnya lebih tinggi daripada yang pertama. Yang pertama tadi awam, yang kedua adalah khawas. Yang ketiga adalah ibadahnya khawasul khawas. Orang yang terpilih dari yang terpilih. Katanya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
tak ada disekutukan bersama dengan Allah. La keinginan kepada pemberian Allah di dunia, wala keinginan pemberian Allah di akhirat. Yang penting dia ibadah. Allah mau kasih, Allah tak kasih, itu terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadahnya khawasul khawas. Orang yang terpilih dari yang terpilih. Yang ini nih kita jangan cuba-cuba dulu. Nah, ini high level punya. Jangan pula kita balik, kita dengar majelis dekat Masjid Negeri, aku nak jadi khawasul khawas. Tunggu dulu. Tangganya itu jangan daripada 1 naik ke 10, jatuh nanti. Sudah jatuh kena ketibaan tangga, jadi keliru nanti. Nah, konon berbuat seperti itu sekali 2, esok sudah berubah lagi dia punya sikap. Ambil tangga ibadah step by step, daripada awam kepada khawas, sampailah kepada khawasu al-khawas.